Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa dalilun nadri. Dalil syahadah. Amma an-nadhr خلاص الناظر أو الشهادة أين الصحيح؟ يقول بعضكم الناظر ويقول بعضكم يعني شهادة أن لا إله إلا الله. أين الصحيح؟ نحن نكرر أو يعني نستمر. Kita lanjutkan atau kita ulang? Lanjut, baik. Qala Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Sahih? Dalil tentang asy-syahadah, yaitu mengucapkan persaksian, adalah firman Allah ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Lihat cara baca kalimat huwa. Syekh Musa Al-Nasr menyebutkan dalam beberapa qiraah itu dibaca seperti tasdid. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Fahim? Jadi baca dengan huwa, bukan la ilaha illa huwa, bukan, tapi la ilaha illa huwa. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dalilnya adalah surah Ali Imran pada ayat yang ke-18. Allah berfirman, Allah mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah. Ma makna ilah? Al-ma'luh, al-ma'bud. Ilah maknanya adalah sesuatu yang disembah atau sesuatu yang diibadahi. Allah mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang patut diibadahi illahu, kecuali Dia, yaitu Allah itu sendiri. Wal malaikatu, dan malaikat pun bersaksi tidak ada ilah kecuali Dia, Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Qa'iman bil qisti, tegak lurus dalam keadaan adil, yakni menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Dia. Siapa Dia? Al-Aziz. Ini salah satu nama Allah. Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ruknun wahid wa innama kanata ruknan wahidan ma'annahuma min saqin li'anna al-ibadat tunbana wa tanbani ala tahqiqihima ma'an fala tuqbalul ibadatu illa bil ikhlasi lillahi azza wa jalla wa huwa tatadammanu syahadat an la ilaha illallah wa ittiba' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma tatadammanu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat atau persaksian bahwa tidak ada yang patut diibadahi kecuali hanya Allah. Juga persaksian bahwa Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulnya Allah, merupakan rukun pertama dari rukun Islam yang ada. Rukun Islam yang ketiga apa ya, akhi? Rukun Islam yang ketiga apa ya, akhi? Menunaikan zakat. Rukun Islam yang kedua apa ya, akhi? Akhi? Rukun Islam yang kedua apa? Hah? Menegakkan sholat. Rukun iman yang keenam apa ya, akhi? Rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir baik dan buruk. Rukun Islam yang keenam apa ya, akhi? Rukun Islam yang keenam ada atau tidak? Tidak. Rukun Islam yang sampai berapa? Apa-apa kita belajar kayak anak-anak kita lagi loh. La ba'sa bi, insyaallah gitu. Ini rukun pertama. Ketika keduanya telah disebutkan bersamaan, ini merupakan pondasi dasar sebuah ibadah. Salat datang sesudahnya, zakat pun demikian. Saum juga, haji pun juga. Artinya kata beliau, tidak akan diterima sebuah ibadah kecuali bil ikhlasi lillahi azza wajalla, ay bit tauhid. Kecuali dengan mengikhlaskan peribadatan untuk Allah azza wajalla, yaitu bertauhid. Tidak menyekutukan Allah azza wajalla. Ini kandungan yang tersimpan dalam kalimat la ilaha illallah. Ibadah apapun ketika pelakunya tidak beres tauhidnya, ditolak oleh Allah azza wajalla. Maka sebab itu ya hamila rahimani wa rahimakumullah, tidaklah orang sujud, ruku, qiraah, doa, tawakal, inabah, tapi pada bagian tertentu dia berbuat kesyirikan, semua yang kita sebutkan ini menjadi gugur. Karena ibadah hanya akan diterima dengan syarat apa? Al-ikhlas. Yaitu apa, ikhwan? At-tauhid. Wattiba' Rasul. Dan juga wattiba'ur Rasul. Ittiba' dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jalan untuk mempersatukan umat. Tauhid dan sunnah. Ini satu-satunya jalan. Tidak akan bersatu umat Islam kalau tidak di atas tujuan yang sama ini. Tauhid dan sunnah. Memurnikan ibadah kepada Allah dan beribadah dengan tata cara Rasulullah. Saya ulangi, memurnikan ibadah kepada Allah dan beribadah dengan tata caranya Rasulullah SAW. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, katakan hai Muhammad, inilah jalanku, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Ibnu Katsir menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman ay at-tauhid. Yuwahhidullah ta'ala fil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Fattabi'uhu, ini perintah, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Mujahid menyebutkan wa may yuwahhidullah ta'ala, barang siapa yang dia mengesahkan Allah taala wa tamassaka bima ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu berpegang teguh dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa sababul ittikhadi kalimatil mu'minin, dia telah menjadikan sebab bersatunya kalimatnya kaum mukminin. Makanya pada ayat yang berikutnya Allah mengatakan wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala as-subul asyubuhat wasyahawat. Arti as-subul adalah asyubuhat wasyahawat wal bid'ah. 3, syubhat, syahwat dan bid'ah. Berarti 3 perkara inilah yang menyebabkan perpecahan.
Ketika Allah mengatakan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak, yaitu jalan syubhat, jalan syahwat, dan jalan bid'ah. 3 jalan ini memecah belah umat. Fatafarraqu bikum an sabili, akan memecah belah kalian dari jalan Allah yang satu tadi. Jadi kalau begitu kesimpulannya ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, mendakwakan tauhid dan mengajak kepada sunnah inilah yang mempersatukan umat. Jangan pedulikan tuduhan orang yang berkata orang yang mengajak kepada tauhid dan sunnah memecah belah umat. Dia keliru. Justru yang memecah belah umat itu mereka yang berjalan dengan syubhat, syahwat, dan bid'ah. Dan kita jika mau meneliti dengan teliti sekali, Anda akan jumpai pecah belahnya, porak-porandanya barisan kaum muslimin. Ini sebabnya kerancuan dalam berpikir karena mengagungkan akal, seperti orang-orang Mu'tazilah zaman sekarang, seperti orang-orang JIL, jaringan Islam liberal. Ini itu memecah belah umat. Syahwat seperti orang-orang sufi, beragama menggunakan wangsit dari setan. Syahwat memecah belah umat. Wal bid'ah seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, karena mereka berbuat bid'ah sehingga memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Qala alaihi salatu wasallam taraktu fikum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang berwarna putih. Berarti Islam itu pada asalnya warnanya apa ya kawan? Putih, maksudnya gambar yang terang dan gamblang. Tapi kemudian berwarna-warni, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning. Apa partai-partai termasuk? Iya ya kawan. Partai-partai termasuk yang memecah belah umat. Antum ada yang berpartai? Gak apa-apa ya kawan, antum ngaku saja kan. Berpartai termasuk memecah belah umat, karena menyeru kepada hizb. Sementara Allah mengatakan kullu hizbim bima ladaihim. Gimana ayatnya Abu Laila? Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap hizb itu bangga kepada kelompoknya masing-masing. Maka saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini pondasinya syahadat alla ilaha illallah. Maka Islam itu akan terbentuk, salatnya dengan benar, zakatnya akan jalan, puasanya akan sempurna, hajinya mereka akan kerjakan kalau syahadatnya betul. Nah, kemudian beliau menyebutkan juga fil ayatil karimah, pada ayat yang mulia ini, yaitu pada firman Allah surat Ali Imran ayat yang ke-18, syahadatullahi li nafsi, Allah mempersaksikan atas dirinya sendiri bi annahu la ilaha illa huwa, bahwasannya dialah Allah, tidak ada ilah kecuali dia. Ini persaksian yang kokoh ini khatillah. Kalau Allah sudah menegaskan tidak ada yang boleh disembelih kecuali dia, celaka, binasa, merugi, sengsara orang yang mencari sesembahan selain Allah Ta'ala, cepat maupun lambat. Boleh jadi menurut penglihatan manusia orang-orang yang tidak menyembah Allah itu tampak bahagia, demi Allah tidak. Dia tidak akan jumpai kebahagiaan di dunianya, kemudian di akhiratnya. Boleh jadi orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala seolah-olah tampak pada diri mereka sebuah kesengsaraan, sekali-kali tidak. Bahkan hati mereka Allah telah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini gambar orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dengan apa ya kawan? Tauhid, amal solehnya, yaitu ittiba Rasul. Wa syahadatul malaika, dan demikian pula persaksiannya para malaikat. Wa syahadatu alil ilm, dan persaksiannya alul ilmi. Ini ada faedah. Kalimat yang menyebutkan dengan wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, sebagian para ulama menyebutkannya ini min alamati barakati ilmi rajulin li nafsihi, di antara tanda keberkahan ilmu seseorang bagi dirinya, di antara tanda keberkahan seseorang bagi dirinya ilmunya itu anna ilmahu yasiru ila tauhidi wa yu'alliman nasa anit tauhidi, ilmunya mengantarkan pelakunya mengesahkan kepada Allah dan mengajak manusia untuk berbuat mengesahkan kepada Allah. Karena orang yang berilmu atau ilmu yang benar, ilmu yang menjadikan pelakunya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla.
Makanya ilmu kalam bukan termasuk ilmu yang barokah. Karena ilmu kalam membuat orang ingkar dengan agama Allah, bahkan lancang kepada Allah Ta'ala. Coba Anda lihat orang-orang yang belajar ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu filsafat, rusak. Pemuda-pemuda yang belajar ilmu filsafat lancang, menulis besar-besar di kampusnya. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada kampus yang kayak begini ya. Dulu ada nama kampusnya IAIN dulu namanya. Dulu namanya Institut Agama Islam, N-nya itu apa? Negeri ya. Dipelesetkan oleh sebagian orang ingkar Allah, ingkar Nabi. Ya. Dia tulis gede-gede itu di antara murid-muridnya, mahasiswanya menyebutkan lingkungan bebas Tuhan. Coba antum bayangkan. Lingkungan bebas Tuhan. Lalu di bawahnya dituliskan, kalau kita kan menyebutkan Allahu Akbar, dia menyebutkan anjing akbar. Antum bayangkan, orang kayak begini gara-gara belajar apa? Filsafat. Kenapa ini kawan? Kena syubhat dan kena syahwat. Akhirnya berbuat bid'ah. Bid'ahnya mengeluarkan dia dari Islam. Kalau orang yang mempelajari ilmu agama dengan benar, mereka akan mempersaksikan Allah Rabb mereka, Allah sesembahan mereka. Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Lalu beliau menyebutkan wa annahu ta'ala qa'imun bil wa syaratu alil ilmi bidzalika wa annahu ta'ala qa'imun bil qisi ay adlu summa qarara dzalika biqauli la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian baru Allah menyambungkan dengan kalimatnya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali dia. Dia adalah al-aziz al-hakim. Ini tauhid asma wa sifat. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa fi hadhil ayah, pada ayat ini wafil rahimanillah, yani manqabatun 'azimatun li ahli ilmi haitsu akhbar annahum syuhada ma'u wa ma'al malaikah wal muradu bihim ulul ilmi bi syariati wa yadkhulu fihim dukhulan awliya rusulil kiram. Yani beliau menyebutkan ini menjadi bukti ayat ini. Ini memberikan kepada kita pelajaran yang besar. Ahlul ilmu itu persaksian mereka seperti persaksian para malaikat, bahwa tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kedudukan ahlul ilmu, kedudukan seseorang yang berilmu, bertauhid, mengesahkan Allah Ta'ala jauh lebih mulia daripada kedudukan para malaikat. Makanya kalau kita ditanya makhluk yang paling mulia, malaikat atau manusia? Manusia. Siapa dia, ikhwan? Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua manusia maksudnya. Nah, maka dari ini persaksian. Tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Orang berilmu dengan syariatnya Allah yang bijak, yang adil, dia akan mempersaksikan tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Wa di syahada a'zamu syahada. Wa di syahada a'zamu syahada li'idhami syahidi wal masyhudi bihi. Ini persaksian yang sangat agung, seagung-agung persaksian. Kenapa? Karena yang mempersaksikan adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yang disaksikan adalah zat yang maha agung. Persaksian zat yang paling agung yaitu Allah terhadap zat yang agung, dan persaksikan makhluknya Allah yang agung pada zat yang paling agung. Berarti ini persaksian yang agung, yaitu persaksian tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Tanamkan dalam-dalam ini ke dalam diri kita dan anak kita ya, ikhwah. Karena kita hidup di satu zaman fitnah ini datang bergelombang. Ucapan syahadat hanya sekedar sesuatu yang diucapkan di lisan. Kalau dahulu ikhwan, seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka mereka telah siap nyawanya berpisah dari raganya. Maka mereka telah siap harta bendanya dibelanjakan tempat yang paling mulia, yaitu surga. Maka mereka telah siap mendapatkan ujian dari orang yang paling ia cintai, dari ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, kerabatnya, temannya, semuanya. Tapi kalau di masa sekarang, karena manusia tidak mempelajari ilmunya, maka mengucapkan syahadat ini cuma main-main saja. Kalau mau nikah syahadat, setelah menikah murtad lagi, naudzubillah min dzalik. Ini saya berpesan kepada diri saya, kepada antum,
berdasarkan pengalaman yang sudah ada, kalau ada teman-teman yang menyaksikan sebagian orang mau masuk ke dalam Islam, tegaskan dengan setegas-tegasnya agar jangan mempermainkan kalimat apa? Syahadat. Ancam mereka, kalau kamu murtad, suatu kali terjadi sesuatu perangan antara kaum muslimin dan orang murtad, kamu yang pertama kali kucari, kusembelih engkau. Katakan demikian. Karena orang pada zaman sekarang sudah mempermainkan kalimat apa? Syahadat. Wadah kan? Tapi bukan berarti setelah antum saksikan itu antum cari kemudian antum apa? Sembelih, benar, bukan. Maksudnya kalau ini ada perintah dari umara, ya iya dilakukan. Memang orang murtad tidak ada hukuman yang pantas baginya kecuali apa? Hukuman apa ya kawan? Mati setelah diminta taubat, dia nggak mau taubat. Ya, fasyahidu wallahu wa malaikatu wa ulul ilm. Yang bersaksi tentang Allah sebagai ilah, Allah itu sendiri, malaikatnya Allah dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan yang disaksikan wal masudu bi tauhidullah, persaksiannya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah dalam masalah uluhiyah, la ilaha illahu al-azizul hakim, dan juga rububiyah dan juga asma wa sifat. Wa ma'naha, dan maknanya kata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Saya mau tanya kepada antum, sesembahan itu banyak atau hanya satu? Diganti lafadznya. Ilah itu banyak atau satu? Jangan takut salah. Nanti kalau salah kita benarkan insyaallah. Ikhwan, sesembahan itu banyak atau satu? Itu diganti. Yang disembah itu banyak atau satu? Bu Laila, yang disembah itu banyak atau satu, Bu Laila? Hah? Banyak. Tapi semua enggak patut disembah. Yang patut disembah hanya Allah. Itu baru benar. Bukankah Nasrani menyembah patung, Maryam, kayu apa namanya? Salib. Bukankah orang Hindu menyembah berhala-berhala? Bukankah orang Buddha menyembah berhala? Bukankah orang Yaban menyembah apa? Matahari. Jepang menyembah matahari. Ya. Bukankah sebagian orang Jawa menyembah setan betina yang namanya Nyai Roro Kidul? Iya atau tidak? Berarti sembahan itu banyak, tapi kita katakan ini enggak pantas disembah. Kalau kita udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah. Selain Allah tinggalkan. Sesembahan-sesembahan itu tinggalkan. La ilaha nafiyan jami'an ma yu'badu min dunillah. Ketika kita mengucapkan la ilaha, ini suatu konsekuensi menolak semua yang disembah selain Allah. Ditolak. Kalau lewat sini ada aturannya, kamu harus begini begitu. Sebab kalau enggak, dayangnya bakal marah, danyangnya bakal marah. Kita katakan la ilaha illallah. Siapa itu danyang? Enggak peduli saya. Saya hanya peduli kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wadah? Kalau di tempat kita datang satu surah, kita bikin bubur merah bibir putih, tambah nasi gunung plus ayam bulat gitu ya. Kita katakan untuk siapa? Untuk danyang. Kita katakan la ilaha illallah subhanallahi amma yusyrikun. Kita tolak. Ini kan budaya yang harus dilestarikan. Tidak perlu melestarikan budaya yang hukumnya apa, kawan? Syirik. Antum jangan terperdaya dengan talbis iblis. Kadang-kadang iblis itu mentalbis dengan alasan memperkaya dan melestarikan budaya. Itu talbisnya iblis. Budaya yang mana dulu? Kalau budaya rasa malu,
perempuan berkumpul dengan laki-laki, ya lestarikan itu, karena Nabi mengatakan al-haya'u minal iman, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu bagian daripada iman. Rasa malu itu semuanya mengandung kebaikan. Ya, ini budaya yang harus dilestarikan. Faham dong? Budaya manusia datang ke masjid ketika suara adzan dikumandangkan, salat berjamaah, iya, karena Nabi SAW menyebutkan man sami'an nida summa lam yati la yaqbalullahu salatahu. Ini budaya salat berjamaah, dilestarikan. Budaya menyambung tali silaturahim. Barang siapa yang menginginkan usianya dipanjangkan dan diberkahi Allah, hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Ya, sambung tali silaturahim. Ini budaya yang perlu dilestarikan. Tapi kalau budaya tanggal 1 Suro melarung kepala kerbau, ini budaya yang tidak patut dilestarikan. Karena ini budaya mengandung apa? Kesyirikan, menggugurkan keimanan. Ini konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kita nafikan, kita tinggalkan, kita buang, kita jauhi Tuhan-Tuhan yang disembah kecuali siapa? Allah Ta'ala. Selain Allah ditinggalkan. Maka antum tidak akan jumpai seorang mukmin itu penakut, pengecut, nggak ada. Kan orang mukmin hanya takut dan hanya kecut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Nah, aneh kalau misalnya seorang mukmin kenapa nggak hadir ke majelis taklim? Wah, malam Ustaz lewatin kuburan, merinding saya. Ini perlu dipertanyakan tauhidnya ini. Apa hubungannya kuburan dengan apa? Apa tadi itu? Si merinding kan gitu ya. Orang muslim tinggalkan itu. Illallah musbitan al-ibadah lillah, menetapkan segala bentuk ibadah untuk Allah wahdah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya fi ibadah di dalam masalah ibadah. Ini ketegasan, tidak pakai basa-basi kan. Kalau untuk yang satu ini enggak ada yang namanya basa-basi. Yang namanya ibadah untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Tidak ada istilah bagi seorang muslim, hari ini kita beribadah kepada Allah, besok kita ikut-ikutan cara ibadahnya mereka. Tidak. Hari ini kita beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia tetap beribadah kepada Allah. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai datang kematian menjumpai dirimu. Al-yakin al-maut. Jadi jangan campurkan ibadah kita kepada Allah dengan sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana pula tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaan miliknya. Qala Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala. Apa maknanya kata Imam Al-Utsaimin? Coba baca ya kawan. Penjelasan dari Imam Al-Utsaimin itu, poin nomor 1. Iqra ya Balaila. Ya. Iya. Qauluhu wa ma'naha. Lakin bitarjim. Nah. Ta'allu at-ta'abbudu wa jumlah ahsan badalun min khabar la hakun ahsan. Terjem ya, kita terjemahkan. Baca terjemahnya yang keras. Dan maknanya yang dimaksud makna adalah makna la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Syahadat ini mengharuskan seseorang mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Karena makna ilah adalah makhluk yang berarti sesembahan,
Kalimat syahadat ini mengandung dua unsur, menafikan dan menetapkan. Adapun unsur yang menafikan adalah la ilaha, sedangkan yang menetapkan adalah ilallah, dan lafaz Allah adalah badal dari khabar la yang tidak ditampakkan dalam kalimat. Dan asumsi kalimat selengkapnya adalah la ilaha haqqi ilallah. Dan ungkapan yang menentukan khabarnya berupa lafaz hak atau yang berhak. Dengan demikian menjadi jelaslah jawaban dari pertanyaan bagaimana mungkin bisa dikatakan tidak ada sembahan selain Allah. Sementara di sana ada beberapa sembahan yang disembah selain Allah. Maksudnya beliau ingin menjelaskan. Jadi kalau ada orang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, itu salah terjemah. Kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua unsur. Unsur pertama unsur meniadakan, namanya nafyun. Unsur yang kedua namanya menetapkan, yaitu isbat. Saya ulangi, unsur pertama meniadakan yaitu nafyun. Unsur yang kedua menetapkan yaitu isbat. Apa yang nafyun? La ilaha, tidak ada ilah. Tapi di sana ada kalimat lafdzul Allah yang badal dari khabar la, itu dihilangkan. Jadi kalau diterjemahkan itu maksudnya adalah la ilaha haqqa illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. La ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang patut disembah dengan benar kecuali siapa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya Syekh Utsaimin, kalau ada orang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, ini salah terjemah. Karena di luar sana banyak Tuhan-Tuhan disembah oleh manusia. Tapi harus diketahui Tuhan itu harus dinafikan. Yang boleh disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Faham ya, kawan? Mereka beribadah kepada patung, mereka beribadah kepada pohon, mereka beribadah kepada langit, kepada malaikat, mereka beribadah kepada Maryam, kepada Isa. Mereka menyembah Jibril, Mikail. Mereka ini dijadikan Tuhan oleh mereka yang menyembahnya ini, dinafikan oleh kaum muslimin. Semua itu bukan pantas disembah, enggak pantas. Yang pantas cuman Allah Subhanahu wa taala. Fahim tuh ya kabillah? Jadi terjemah yang sering di televisi itu kan, asyhadu an la ilaha illallah diterjemahkan apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kalau diterjemahkan menggunakan bahasa Arab dengan lafaz tidak Tuhan selain Allah, jadi salah lagi maknanya. Jadi kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, nanti maknanya menjadi tidaklah Tuhan-Tuhan yang ada, melainkan mereka adalah Allah. Ini terjemahannya orang sufi. Faham enggak ya, Pak? Kalimat la ilaha illallah itu kalau diterjemahkan dengan kalimat la rabban illallah, maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah, maka akan mengartikan dengan makna yang dalam bahasa Arab, berarti tidaklah Tuhan-Tuhan yang ada melainkan adalah Allah. Yang benar kan la ilaha bihaqqin illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali itu baru benar. Ngerti sekali alhamdulillah? Maka jadi kalimat terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah diluruskan, salah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali baru benar. Fahim dong? Ladaikum sekarang? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Sudah masuk waktu Isya? Ya, silakan. Ya enggak lah ya, mungkin nanti dipegang istri antum jadi merinding ya enggak apa-apa ya. Hah? Tidak, kecuali dilafatkan, didohirkan. Kalau antum lewat tiba-tiba ada perasaan begini begitu, enggak masalah. Tapi kalau antum sampai mengucapkan kalimat, kalau orang yang merinding itu lalu mengucapkan kalimat permisi jadi syirik hukumnya. Faham? Tapi biasa, wajar lah ya, antum lewat tempat yang gelap, belum pernah lewat, makanya dianjurkan kalau kita melewati padang pasir, tanah lapang, tempat yang kita belum pernah melewatinya, dikhawatirkan ada setan atau jin, kita mengucapkan apa ya kawan? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dianjurkan mengucapkan itu. Oke? Jadi sekedar itu tadi apa? Merinding enggak apa-apa ya. Asal jangan ditampakkan dengan zahirnya. Nah, dan juga Imam Ahmad melarang menceritakan. Antum enggak boleh cerita. Saya lewat sana kemarin merinding, itu enggak boleh. Itu menunjukkan kelemahan antum di hadapan syaitan. Itu enggak boleh lemah di hadapan syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagimu lah musuh yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Akhir.
Ya, mengucapkan salam untuk kalau ketemu nggak apa-apa. Dia misalnya dia berubah menjadi bentuk manusia gitu toh. Mungkin tiba-tiba muncul di hadapan antum orang pakai surban di tengah hutan kan gitu ya. Ya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukmin nggak apa-apa. Dianjurkan mengucapkan salam. Nabi SAW menganjurkan kita mengucapkan salam secara umum, assalamualaikum warahmatullahi, ada maupun tidak ada. So, Ibnu Mas'ud mengatakan boleh jadi di rumah itu ada apa? Jin muslimnya. Tapi jangan antum khususkan assalamualaikum ya ma'sarul jan, enggak ada. Enggak. Jadi tutup dengan apa? Assalamualaikum. Ada maupun tidak ada kan kita enggak tahu. Jin itu kan gaib. Wadah? Nah. Akhir, ada yang lainnya? Kalau menikah dengan jin boleh enggak ya, kawan? Menikah dengan jin boleh atau tidak? Hah? Bukan, pertanyaan saya. Boleh nggak menikah dengan jin? Masih banyak manusia Ustaz gitu ya. Boleh nggak menikah dengan jin? Karena sebagian orang mengatakan diri mereka telah menikah dengan apa? Jin. Syekhul Islam menyebutkan keharaman menikah dengan apa? Jin. Karena menikah dengan jin. Karena akan banyak kemudaratan yang ditimbulkan. Satu sisi jin itu baik. Kalau dia menampakkan kepada antum tidak mungkin menampakkan dalam rupa aslinya. Karena rupa asli jin itu ada tanduknya, ada ekornya. Antum mau nikah dengan yang bertanduk dengan ekor kan tidak tahu. Maka para ulama menyebutkan hukumnya haram menikah dengan apa? Jin. Kalau menikah dengan orang yang kemasukan jin, batal enggak akad nikahnya setelah dia sadar? Maksudnya orang yang disihir kan dimasukin jin, dia mau dinikahi. Setelah 1 bulan, 2 bulan jinnya pergi, baru dia sadar, kok saya bisa jadi suami istri kamu misalnya gitu. Sah atau tidak pernikahannya? Alhamdulillah. Saya bin Bas menyebutkan pernikahannya batal, faskun. Ketika dia sudah sadar, dia sadar loh, kok saya jadi suami, saya tidak merasa jadi istri kamu, maka ini hukumnya apa? Faskun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dia nggak sadar-sadar, hukumnya tetap sah. Dihukumi zahirnya. 5 tahun, 10 tahun jadi apa? Istrinya. Semasa itu dia jadi pernikahannya sah. Tapi ketika dia tersadarkan, hukumnya apa? Menjadi faskun. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Imam Al-Syafi'i menyebutkan sejatinya orang itu menikahi siapa? Yang ada pada diri wanita tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Baik ikhwan, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, ada faedah ilmu yang saya dapatkan dari Mas Syekh ketika daurah di Trawas. Para Mas Syekh menasihatkan yang pertama, kewajiban menuntut ilmu agama dan bersabar dengannya. Karena tidak akan beruntung suatu kaum kecuali dengan kembali kepada ilmu. Jadi nasihat buat saya dan buat antum, semangat berpegang teguh dengan ilmu. Kedua, Syekh Musa menasihati belajar bahasa Arab, wajib. Beliau mengatakan kaum muslimin, pemuda muslim belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Sampai hari ini sudah sampai pada derajat wajib. Kenapa? Karena sumber Islam yang murni dengan berbahasa Arab. Kita hanya bisa memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik dengan berbahasa Arab. Jadi wajib belajar bahasa Arab. Maka antum tidak ada alasan tidak belajar bahasa Arab. Belajar semampunya. Hadihi enggak masalah. Dzalika tilka, tetap belajar. Ketiga, beliau menasihatkan menjaga persatuan umat di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menasihatkan ini karena Ahlus Sunnah itu sedikit. Di antara kaum muslimin Ahlus Sunnah itu sedikit sekali. Kalau yang sedikit ini berselisih, lalu apa jadinya? Faham ya, kawan? Pegang teguh. Keempat, beliau mengatakan luzumul jamaah, menetapi jamaah. Ya ini maksudnya jamaahnya para ulama. Bertanya kepada para ulama, mendekat kepada para ulama. Karena mendekat kepada para ulama itu menghilangkan kedengkian, menghilangkan hasad. Penyakitnya ahlul ilmu itu dengki. Faham ya, kawan? Beliau menyebutkan penyakitnya ahlul ilmu itu biasanya dengki. Si fulan sudah diberi oleh Allah ilmu, dulu sebelum dia punya ilmu enggak ada kedengkian. Tapi begitu dia sudah punya ilmu agama, lalu melihat orang lain juga ilmu agama, seolah-olah orang yang punya ilmu agama itu saingan bagi dirinya, itu dengki. Hati-hati.
Itu paling banyak masuk ke dalam hati ahlul ilm, kecuali dalam hati Allah, sifat dengki. Kemudian beliau juga menasihatkan agar kaum muslimin jangan bosan saling nasihat menasihati. Lisan itu gunakan untuk saling menasihati. Jangan takut mengatakan bahwa kamu salah, kamu harus begini. Sepertinya kamu menyimpang, ini yang benar. Jangan takut. Karena itu untuk kebaikan, dan itu adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian beliau juga memberikan nasihat agar qiyamul lail, menjaga salat malam. Ahlul ilmu itu aib kalau tidak qiyamul lail. Qiyamul lail ya ikhwan. Bersamaan dengan itu beliau juga menasihatkan untuk berolahraga. Insyaallah saya menyaksikan Syekh Akram jenggotnya tebal, berenang, ngajarin jamaah, ngajarin ustaz-ustaz bagaimana cara apa? Berenang. Badan yang begitu, ikhwan, itu berenang, masya Allah. Sampai kaki beliau kram mengajarkan ini olahraga sunnah. Jadi artinya beliau mengajarkan untuk menyampaikan kaum muslimin harus apa? Kuat badannya. Sayang kalau ahlul ilmu cuman baca buku aja, tahu-tahu badannya menjadi apa? Lemah. Ya, ini beliau juga menganjurkan olahraga. Tapi ingat tadi, qiyamul lail. Maka enggak ada lagi alasan bagi antum capek olahraga lalu enggak sholat witir. Nah, olahraga, tapi jangan lupa apa? Qiyamul lail. Banyak pintu kebaikan dibukakan di waktu malam. Sejarah salafun saleh, mereka adalah orang yang paling cinta dengan waktu tengah malam. Untuk apa? Salat. Antum baca sejarahnya, kata beliau, semua sejarah para ulama tidak lepas dari qiyamul lail. Mudah-mudahan sebagian dari faedah nasihat mereka tadi itu bisa kita amalkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.